Malam baru saja turun ketika Syamsul berdiri di depan gerbang pondok pesantren, memandangi jalan setapak yang menuju ke alas ruban, hutan angker yang banyak menyimpan cerita mistis. Udara dingin bulan Ramadan merayapi kulitnya, tapi tekadnya sudah bulat. Ia ingin menghabiskan 10 hari terakhir Ramadan dengan beritikaf di tengah sunyi, hanya berteman doa, zikir, dan munajat kepada Allah. Sungguh berat ujianmu, nak, ujar Kiai Mahfuz, guru yang selalu menuntunnya dalam menapaki jalan ilmu. Tapi jika hatimu telah mantap, pergilah. Namun, jangan lengah dan selalu bersandar pada Allah. Syamsul mencium tangan sang kiai, meminta restu. Dengan membawa bekal secukupnya dan sebuah mushaf Al-Quran, ia melangkah menuju hutan. Bayang-bayang pohon tinggi menjulang, desir angin membawa aroma lembab tanah, dan suara jangkrik terdengar bersahutan. Ia menarik napas panjang, lalu beristighfar dalam hati. Langkahnya mantap, meski sesekali bayangan ketakutan melintas di benaknya. Banyak cerita beredar bahwa alas ruban dihuni oleh makhluk tak kasat mata, dari jin muslim hingga bangsa siluman yang kerap mengganggu orang yang lemah iman. Namun, Syamsul tak gentar. Baginya, dimanapun berada, jika bersama Allah, tak ada yang perlu ditakuti. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, ia menemukan sebuah tanah lapang di tengah hutan, dikelilingi pepohonan besar yang seolah menjadi dinding alami. Di sini, gumamnya, ia membentangkan sajadah, lalu duduk bersila, mulai berzikir dalam sunyi yang begitu menenangkan. Namun, tak lama kemudian, angin berhembus lebih kencang. Seakan ada sesuatu yang memperhatikan. Syamsul tetap khusyuk, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yakin bahwa perlindungan Allah lebih besar dari apapun yang tersembunyi di hutan ini. Malam pertama pun dimulai, dan perjalanan ruhani Syamsul baru saja dimulai. Syamsul duduk bersila di atas sajadahnya, memejamkan mata sambil terus berzikir. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, dan tiba-tiba daun-daun kering mulai berterbangan, seolah ada sesuatu yang berputar mengelilinginya. Namun, Syamsul tetap teguh, bibirnya tak berhenti melafalkan ayat-ayat suci. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di semak-semak. Syamsul membuka matanya perlahan. Dari kejauhan, sosok bayangan hitam tampak berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tinggi, dengan mata merah menyala. "Anak muda, tempat ini bukan untukmu," suara berat menggema di antara pepohonan. Namun, Syamsul tak gentar. Ia menundukkan kepala, melanjutkan zikirnya dengan penuh ketenangan. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah ingin menguji nyali sang santri. Dalam hati, Syamsul berdoa, "Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri." Seketika, angin kencang berhembus, dan sosok hitam itu menghilang seolah terbakar oleh cahaya yang tak kasat mata. Malam pertama beritikaf di alas ruban benar-benar menjadi ujian awal bagi Syamsul. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Setelah gangguan dari sosok hitam itu lenyap, Syamsul melanjutkan ibadahnya dengan hati yang semakin mantap. Malam semakin larut, namun hutan tetap hidup dengan suara binatang malam yang bersahutan. Ia merasakan ketenangan yang dalam, seolah sedang berada di ruang spiritual yang jauh dari dunia fana. Saat sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba sinar putih keemasan muncul di antara pepohonan. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru terasa menenangkan. Syamsul terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dari dalam cahaya itu, muncul seorang pria berjubah putih dengan wajah berseri-seri. Ia tersenyum lembut dan berkata dengan suara yang menenangkan, "Wahai anak muda, keteguhan hatimu telah membuka jalan bagi rahmat Allah. Janganlah gentar, teruslah mendekat kepadanya." Syamsul menundukkan kepala, hatinya bergetar. Ia tidak tahu siapa sosok ini, tapi kehadirannya membawa kedamaian yang luar biasa. "Siapakah engkau, Tuan?" tanya Syamsul dengan penuh takzim. "Aku adalah hamba Allah yang diizinkan untuk menguji dan membimbing mereka yang ingin mendekat kepadanya," jawab pria berjubah putih itu. "Teruslah beribadah, dan ingatlah bahwa kesabaran serta keikhlasan adalah kunci menuju rahmat ilahi." Setelah berkata demikian, sosok itu menghilang bersama cahaya, meninggalkan Syamsul dalam keheningan yang penuh makna. Ia merasa lebih tenang dan yakin bahwa itikafnya di alas ruban adalah bagian dari perjalanan spiritual yang penuh hikmah. Dengan semangat baru, ia melanjutkan ibadahnya, siap menghadapi malam-malam berikutnya yang mungkin penuh dengan ujian. Malam kedua itikaf di alas ruban terasa lebih sunyi dibandingkan sebelumnya. Syamsul duduk bersila di atas sajadahnya,
melanjutkan zikir dan bacaan Al-Quran. Namun, tak lama kemudian, angin berhembus kencang, membawa aroma wangi yang asing. Tiba-tiba, terdengar suara lembut seorang wanita memanggil namanya. Syamsul, Syamsul, Syamsul tersentak. Suara itu begitu merdu, menggema di antara pepohonan. Ia menoleh, dan di balik kabut tipis, tampak seorang perempuan berwajah jelita mengenakan kain putih yang menjuntai hingga tanah. Matanya tajam menatap Syamsul, penuh dengan daya tarik yang sulit dijelaskan. "Wahai pemuda, apakah engkau tak lelah? Kemarilah, istirahatlah bersamaku," katanya dengan senyum menggoda. Syamsul segera menyadari bahwa ini adalah godaan. Ia menundukkan kepala, beristighfar dalam hati. "Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan," gumamnya. Namun, perempuan itu melangkah semakin dekat. Suara angin berubah menjadi bisikan-bisikan lembut yang mengganggu konsentrasinya. Syamsul menggenggam tasbihnya erat, lalu membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan. Begitu kalimat terakhir terucap, angin mendadak berhenti, dan perempuan itu menjerit melengking. Wujudnya berubah menjadi bayangan hitam sebelum menghilang di antara pepohonan. Syamsul menghela napas lega. Ia tahu ini adalah ujian keimanan. Setan akan datang dalam berbagai bentuk, mencoba melemahkan tekad manusia. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, tak akan goyah dalam menjalani ibadahnya di hutan ini. Ia kembali bersujud, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, siap menghadapi godaan yang mungkin akan datang lagi di malam-malam berikutnya. Malam semakin larut, dan Syamsul kembali larut dalam munajatnya. Namun, di sela-sela ketenangan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lain. Ada hawa yang berbeda, seperti ada sepasang mata yang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, terdengar suara berat dari arah pepohonan. "Wahai manusia, kenapa kau mengusik ketenangan tempat ini?" Syamsul tetap tenang. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat sesosok makhluk tinggi besar dengan tubuh berbulu lebat dan mata bersinar merah. Makhluk itu berdiri tegak di antara pepohonan, menatapnya dengan penuh kewaspadaan. "Aku tidak berniat mengusik siapapun," jawab Syamsul dengan suara tenang. "Aku hanya ingin beribadah kepada Allah di tempat ini." Makhluk itu mendekat, lalu menghela napas berat. "Sudah lama tidak ada manusia yang berani bertahan di sini selama ini," katanya. "Kau tidak takut? Jika aku bersama Allah, tidak ada yang perlu ditakuti," jawab Syamsul mantap. Makhluk itu diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku adalah penjaga alas ruban. Banyak manusia yang datang ke sini untuk mencari kekuatan gaib, tapi mereka semua tersesat dalam tipu daya dunia. Tapi kau berbeda." Syamsul hanya diam, mendengarkan. "Aku akan mengawasimu," lanjutnya. "Jika niatmu benar-benar tulus, kau akan mendapat perlindungan. Tapi jika kau goyah, tempat ini akan menelanmu." Setelah berkata demikian, makhluk itu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Syamsul menarik napas panjang. Ia sadar, apa yang ia hadapi bukan hanya makhluk-makhluk yang ingin menyesatkannya, tapi juga ujian untuk menguji ketulusan niatnya. Ia semakin yakin bahwa perjalanannya di alas ruban bukan sekadar itikaf biasa, melainkan perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keimanan dan keteguhan hati. Dengan hati yang semakin mantap, ia kembali bersujud, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Malam ke-6 di alas ruban membawa keheningan yang lebih dalam dari malam-malam sebelumnya. Syamsul duduk bersila di atas sajadahnya, membaca Al-Quran dengan penuh kehusyukan. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Namun, di tengah ketenangan itu, tiba-tiba terdengar bisikan pelan di telinganya. "Tinggalkan tempat ini, kau tidak akan sanggup bertahan." Syamsul tersentak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun tidak melihat siapapun. Bisikan itu begitu nyata, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Ia menghela napas dan kembali berzikir. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan jelas. "Kau akan tersesat, kau akan kehilangan arah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Syamsul merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya. Ia tahu ini adalah bentuk gangguan lain dari penghuni alam gaib. Namun, ia tidak boleh goyah. Dengan suara lantang, ia membaca ayat kursi dan surah Al-Falaq. Sekonyong-konyong, suara itu berubah menjadi jeritan panjang yang menyayat malam. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan seolah sedang marah. Namun, Syamsul tetap teguh, terus melantunkan ayat-ayat suci. Tiba-tiba, semua kembali hening. Angin berhenti, dan udara kembali normal.
Syamsul merasakan ketenangan luar biasa menyelimuti hatinya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ujian ini bukan sekadar gangguan, melainkan cara Allah menguatkan imannya. Dengan izin Allah, aku akan bertahan, gumamnya. Ia kembali menutup mata, tenggelam dalam zikir dan ibadah, semakin yakin bahwa perjalanan spiritualnya di alas ruban semakin mendekatkannya pada Sang Pencipta. Hari ketujuh itikaf di alas ruban tiba, dan Syamsul mulai merasakan ujian fisik yang semakin berat. Bekalnya hampir habis, dan ia hanya mengandalkan seteguk air dari botolnya untuk bertahan. Rasa lapar dan dahaga mulai menguji ketahanan tubuhnya, tapi ia tetap teguh dalam ibadahnya. Matahari mulai tenggelam, menandakan waktu berbuka puasa telah tiba. Namun, kali ini tidak ada kurma atau air hangat seperti di pondok. Ia hanya memiliki beberapa butir beras mentah dan sedikit air. Dengan hati yang penuh syukur, ia minum seteguk air terakhir dan berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah apa yang Engkau berikan padaku." Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat seorang kakek tua berbaju lusuh berjalan terlatih-tatih mendekatinya. Wajahnya penuh keriput, dan matanya tampak lelah. "Wahai anak muda, apakah engkau memiliki sedikit makanan untuk seorang tua renta sepertiku?" Tanya kakek itu dengan suara bergetar. Syamsul terdiam. Ia hanya memiliki butiran beras mentah yang bahkan tidak cukup untuk dirinya sendiri. Namun, tanpa ragu, ia mengambil semua beras itu dan menyerahkannya kepada sang kakek. "Ambillah, Kek, semoga bermanfaat," katanya. Kakek itu tersenyum penuh haru. "Terima kasih, anak muda. Engkau telah lulus ujian ini." Seketika, tubuh kakek itu bersinar, lalu menghilang dalam sekejap mata. Syamsul terkejut, menyadari bahwa kakek itu bukan manusia biasa. Mungkin ia adalah makhluk gaib yang diutus untuk mengujinya. Tak lama setelah kejadian itu, Syamsul merasakan energi baru mengalir dalam tubuhnya. Rasa laparnya berkurang, dan hatinya dipenuhi ketenangan yang luar biasa. Ia kembali bersujud, bersyukur atas pelajaran berharga yang ia dapatkan malam ini, bahwa keikhlasan dan kepasrahan kepada Allah adalah kunci untuk menghadapi segala ujian. Malam ke-8 di alas ruban. Terasa berbeda, udara yang biasanya dingin kini terasa hangat dan menenangkan. Syamsul duduk bersila dengan hati yang lebih mantap, merasakan ketenangan yang luar biasa dalam jiwanya. Saat ia membaca Al-Quran, tiba-tiba cahaya putih keemasan muncul di sekelilingnya. Cahaya itu berputar perlahan, membentuk lingkaran seperti pelindung. Syamsul tertegun, tetapi tidak merasa takut. Sebaliknya, hatinya dipenuhi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara lembut yang berkata, "Wahai hamba Allah, keteguhanmu telah diuji. Kau telah melewati rasa takut, godaan, dan ujian fisik dengan keikhlasan. Teruslah berpegang teguh pada jalan ini." Syamsul menundukkan kepala, air matanya menetes. Ia tidak tahu siapa yang berbicara, tetapi ia merasakan kehadiran yang begitu damai, seolah seluruh alam semesta menyaksikan perjuangannya. Cahaya itu perlahan memudar, meninggalkan aroma harum yang menyeruak ke seluruh penjuru hutan. Syamsul tersenyum tipis, merasakan kedekatan dengan Allah yang begitu nyata. Waktu terus berjalan, dan malam terakhir di alas ruban pun tiba. Syamsul merasa bahwa ujian yang ia hadapi selama ini bukan hanya menguatkan tubuhnya, tetapi juga hatinya. Ia telah belajar arti kesabaran, keikhlasan, dan kepasrahan yang sesungguhnya. Saat fajar mulai menyingsing, ia berdiri dan melihat sekeliling. Tempat yang awalnya terasa menyeramkan kini tampak seperti taman ketenangan yang penuh berkah. Bahkan suara angin dan kicauan burung terdengar lebih merdu dari sebelumnya. Syamsul mengemasi barang-barangnya yang sederhana, lalu berdiri menghadap pepohonan tinggi yang selama ini menjadi saksi ibadahnya. "Terima kasih, alas ruban. Aku datang sebagai seorang santri yang ingin mencari ketenangan, dan aku pergi dengan hati yang lebih yakin kepada Allah," gumamnya. Dengan langkah tegap, ia berjalan meninggalkan hutan, kembali ke dunia luar dengan jiwa yang lebih bersih dan hati yang lebih tenang. Ketika Syamsul tiba kembali di pondok pesantren, para santri dan Kiai Mahfuz menyambutnya dengan penuh haru. Wajahnya tampak lebih bersinar, dan aura ketenangan memancar dari dalam dirinya. "Kau telah melalui perjalanan yang luar biasa, Syamsul," ujar Kiai Mahfuz. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Syamsul tersenyum. "Saya merasa lebih dekat dengan Allah, Kiai. Saya menyadari bahwa ketenangan sejati tidak datang dari tempat, tetapi dari hati yang selalu mengingatnya." Kiai Mahfuz mengangguk puas. "Itulah hakikat itikaf, nak.
Kau telah belajar lebih dari sekadar ibadah, kau telah memahami makna kepasrahan yang sejati. Sejak hari itu, Syamsul menjadi santri yang lebih bijak dan penuh ketenangan. Pengalamannya di alas Ruban bukan hanya menjadi kisah pribadi, tetapi juga inspirasi bagi santri lain untuk mencari makna sejati dari ibadah dan kedekatan dengan Allah. Ramadan kali ini telah mengubahnya, dan ia tahu, perjalanan spiritualnya masih panjang. Tetapi kini, ia siap menghadapi segala ujian hidup dengan keyakinan yang lebih kokoh.